Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini di malam terakhir dari hari-hari terbaik, malam ke-10 di bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakannya di Quran, wal fajri wal layalin ashr, demi fajar, demi hari-hari yang 10. Dan alhamdulillah, kita sudah maklumi bersama, amalan di hari-hari ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini, kita berpuasa di hari Arafah. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah kita semua dimudahkan. Kemudian kita juga sholat maghrib yang wajib dan yang sunnahnya. Alhamdulillah, kembali kita duduk lagi membahas tafsir Al-Quran. Pada malam hari ini kita masuk di pembahasan makna basmalah, makna bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembuka di setiap surat dalam Al-Quran. Kata Ibn Abbas, ma arafna fasl kullu suwarin fil Quran illa ba'd nazal bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak tahu pemisah setiap surat dari Al-Quran kecuali setelah diturunkannya bismillahirrahmanirrahim. Makanya dia ada di setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, karena dia dianggap sambungan dengan surat setelahnya, surat sebelumnya. Dia dianggap sambungan dengan surat sebelumnya, sehingga tidak dipisahkan oleh bismillahirrahmanirrahim. Adapun maknanya, bismillahirrahmanirrahim, huruf ba di awal itu bi, bermakna al-isti'anah, meminta pertolongan. Jadi kalau kita katakan bismillah dengan ismi nama Allah, berarti artinya saya memohon pertolongan dengan nama Allah. Ini namanya bertawassul. Bertawassul namanya. Iya. Dan ini namanya bertawassul yang syar'i. Bertawassul yang dianjurkan. Kita bertawassul dengan menggunakan nama dan sifat Allah. Sebagaimana kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk berdoa menggunakan nama Allah. Kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakannya. Kalau kita berdoa, diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Apakah nama umum seperti Allah, Rabb, atau nama khusus sesuai dengan yang kita minta? Kalau kita minta rezeki, kita sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kita minta ilmu, kita sebut nama Allah Al-Alim. Kita minta rahmat, kita sebut nama Allah Rahman, Rahim. Tergantung nanti rahmat apa yang kita minta. Rahmat umum itu Rahman dipakai. Kalau rahmat khusus pakaikan Rahim. Karena beda itu artinya, beda penggunaannya. Kita meminta apapun, maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah dulu. Karena Allah perintahkan di Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakannya. Pakailah nama Allah kalau kalian berdoa. Makanya kita diajarkan di sini di bismillah. Karena kata bismillah ini
Itu dianjurkan dalam setiap keadaan kita. Dalam setiap keadaan kita. Karena membaca bismillah itu sangat penting di dalam beramal. Di dalam beramal. Bahkan dalam hadis, tapi hadis ini adalah dibicarakan sanadnya. Kullu amrin la yubda'u bismillah fahu aqta. Setiap perkara yang kita tidak mulai dengan bismillah itu terputus. Tidak ada berkah. Kalau kita tidak awali dengan bismillah. Makanya kalau kita melihat syariat kita, segala sesuatu itu ada bismillahnya. Kita masuk rumah, bismillah. Dan itu memiliki keutamaan. Di masuk rumah kalau kita baca bismillah, setan tak ikut masuk. Iya, setan tidak ikut masuk kalau kita baca bismillah. Kita tutup pintu, baca bismillah, setan tak masuk. Tutup jendela, bismillah. Kita menggunakan sandal, bismillah. Kita makan, bismillah. Secara khusus kata Nabi, ya gulam samillah, kul biyaminik. Wahai, dia beliau katakan kepada Ibnu Abbas, mendidiknya dan mengajarkan kepadanya, wahai anak kecil, katakanlah bismillah, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Kenapa? Karena ini di dalam bacaan kita bismillah terdapat permintaan tolong kepada kita, karena kita itu tidak mampu mengangkat itu makanan kalau makan kecuali atas bantuan dari Allah. Tidak bisa kita apa-apa di perkara-perkara mubah, bahkan saat kita menunaikan syahwat, mendatangi istri kita, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Besarnya itu bismillah. Apalagi dalam perkara-perkara yang disyariatkan yang bernilai ibadah, kita wudhu, dianjurkan bismillah, yang menjadi syarat sahnya sholat. Iya, kita wudhu. Demikian pula amalan-amalan yang banyak. Makanya ini bismillah sangat penting. Makna ba'nya lil isti'anah, bermakna meminta pertolongan. Bismillah dengan nama Allah. Nama Allah. Allah artinya al-ma'luh. Karena Allah ini kalau di dunia bahasa Arab asalnya al-ilah, tapi dihilangkan hamzahnya itu yang di awal, sehingga jadinya Allah. Padahal asalnya adalah ilahun, makanya dibaca panjang itu lamnya, karena asalnya ilah. Dihilangkan hamzahnya yang di awal, dimasukkan al di awalnya, jadilah Allah. Apa artinya Allah? Al-ma'lu, yang diibadahi, yang disembah. Jadi kalau kita bilang bismillah dengan nama sembahan, yang disembah oleh penduduk langit dan disembah oleh penduduk bumi. Allah itu disembah di langit dan di bumi. Siapa yang mengatakannya? Kenapa kita tahu? Allah sendiri. Allah berfirman, Allahu huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah, sembahan yang di langit, disembah oleh penduduk langit. Wa fil ardi ilah, dan disembah oleh penduduk bumi. Kita semua ini menyembah Allah. Iya, ini makna Allah. Jadi bismillah dengan nama Allah, sembahan saya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah Ar-Rahman. Apa artinya Rahman? Dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Dalam hadis Allah katakan, innalillahi mi'at rahmat. Allah itu memiliki 100 rahmat.
tis'atan wa tis'inan indah. Ada 99 dia tahan di sisinya. Dan dia turunkan di bumi ini satu rahmat. Dengan itulah kita saling merahmati. Hewan saling merahmati. Yang kita bagi itu baru satu. Jadi yang kita bagi-bagi ini manusia, hewan, jinnya, itu hanya satu rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala dzur rahmatul wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, yang memiliki rahmat yang khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang yang beriman itu rahim. Pakainya rahim, bukan rahmat. Karena rahmat didapat oleh yang beriman dan orang kafir, didapat oleh manusia dan hewan, didapat oleh jin beriman dan kafirnya. Itu rahman. Kalau rahim khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah terhadap orang yang beriman rahim. Hanya untuk yang beriman saja. Ketika kita beriman, jangan bilang berarti Allah rahmat kepada saya. Bukan. Allah rahim kepada saya. Karena ini nikmat khusus. Tidak didapatkan oleh orang lain. Makanya di sini digabungkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal kalau kita buka kamus artinya sama, cuman beda penggunaan. Dia Allah dengan nama Allah yang memiliki rahmat yang luas, dan dengan nama Allah yang memiliki rahmat yang khusus. Makanya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita telah meminta, memohon kepada Allah dengan namanya yang memiliki rahmat yang luas dan yang memiliki rahmat yang khusus. Karena kita punya kebutuhan rahmat umum dan rahmat khusus. Ini kita orang-orang yang beriman. Ini makna secara singkat daripada ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat pertama. Hamdun tanpa aldun, dia bermakna wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Ketika kita mengatakan hamdun, maka kita telah memuji, mensifati yang kita puji dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi kalau kita bilang hamdun lillah, pujian untuk Allah, maka itu maknanya kita menyebutkan, menyanjung Allah, ada rasa cinta di dalam hati kita dan ada rasa pengagungan. Oleh karena itu tidak boleh kita bilang ke orang lain hamdun, tidak boleh kita bilang ke teman kita yang berbuat baik kepada kita, bilang hamdun lak, pujian untukmu. Tidak boleh. Karena tidak boleh ada pengagungan, pujian yang ada pengagungan, pujian yang ada kecintaan, kecuali hanya untuk Allah. Kalau mau yang berterima kasih, memuji orang yang berbuat baik kepada kita, adalah pakai lafaz yang Allah perintahkan, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Pakaikan kata syukur. Kita bilang syukron. Makanya kalau kita bilang orang berterima kasih kepada orang, syukronlah. Sama maknanya pujian juga. Tapi penggunaan katanya ada yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah.
Ada yang boleh untuk Allah dan untuk selain Allah. Iya, seperti kalimat syukur boleh. Adapun hamdun tidak boleh. Makanya kata Allah, alhamdulillah. Pujian yang disertai kecintaan dan pengagungan itu lillah, hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Ditambah al. Kalau kita baca ini ayat kan ada al di awal. Alhamdulillah. Alnya itu ada artinya. Al itu ada artinya. Dia bermakna al-istighraq dalam istilah ulama tafsirnya. Berarti seluruh pujian. Jadi pujian itu dari kata hamd. Seluruh dari al. Seluruh pujian lillah. Seluruh pujian lillah, hanya milik Allah. Ini makna alhamdulillah. Jadi ketika kita mengucapkan atas apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, berarti kita menyatakan pujian seluruhnya hanya milik Allah yang telah memberikan saya nikmat ini. Itu ucapannya. Makanya Nabi dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, di setiap keadaan selalu bilang alhamdulillah. Musibah bahkan belum bilang alhamdulillah. Apalagi ini nikmat berucapkan alhamdulillah. Kalau dapat musibah, belum pernah waktu perang Uhud kena musibah, kena tombak, patah giginya. Iya. Tapi apa kata Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena sebenarnya pada hakikatnya kita ini dalam kehidupan ini, kenyang ataupun lapar, itu semua ada kebaikan. Sebagaimana kenyang itu baik, lapar juga itu baik, kaya itu baik, miskin juga itu baik. Karena Allah itu memiliki nama Al-Hakim, Dzul Hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah salah. Kalau ada di antara kita yang kaya, ya memang kita sudah pas untuk kaya. Di antara kita ada yang miskin, memang sudah tepat kita miskin. Kalau kita kaya, kita tidak bisa kelola uang kita. Orang kaya karena dia bisa kelola uangnya. Makanya alhamdulillah, iya, kita kaya, alhamdulillah kita miskin. Karena Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bayangkan kita sehat, cocok waktu itu. Kemudian tiba-tiba kita sakit, itu juga tepat. Tepat juga. Coba bayangkan. Iya, coba bayangkan. Kita keadaan adalah sama waktu muda sampai ke waktu tua. Makanannya Allah tidak takar kita. Allah tidak aturkan makanan untuk kita. Pokoknya waktu muda tena batang keki. Iya, tidak ada perut meledak, tidak ada sih. Nanti dia lari sampai ke paha, tidak masalah. Tapi coba begitu tak sampai tak tua. Dengan hikmahnya Allah, kena maki gula, dilarang maki makan beras. Ada hikmahnya, kenapa? Mesin tak sudah tua. Kan begitu. Oh usus tak. Allah menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Jadi janji bilang, wah ngapa misalnya ini? Susahnya hidupku, banyaknya uangku, tapi tidak ada untuk makan. Iya. Itu sudah hikmah. Makanya, alhamdulillah Allah takar makanan. Coba kalau tidak ditakar. Lihat ada di sana orang-orang melanggar. Dokter sudah bilang, takar minuman tak, takar makanan tak. Dia kasih lebih. Apa yang terjadi? Lewat. Ya, takdir. Takdir. Tapi kan itu namanya rahmatnya Allah pada kita. Iya, kita harus sadari itu. Makanya, Nabi SAW
di usia muda dan di usia belum sudah tua, itu selalu bilang alhamdulillah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena apapun yang ada dan yang ditakdirkan untuk kita, itu baik untuk kita. Cuman kita saja yang merasa itu tidak baik. Tapi ketentuan Allah, tidak ada yang tidak baik. Makanya, alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah. Rabbil alamin. Rabb. Apa maknanya Rabb? Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Terjemahan dari Rabb itu, kalau kita kan mungkin lihat di terjemahan Quran, Tuhan. Tuhan. Tapi arti sebenarnya daripada Rabb itu adalah pencipta, pemilik, pengatur. Berputar sama tiga. Rabb itu bermakna pemiliknya kita. Dan pemiliknya langit dan bumi. Makanya di Quran, Rabbus samawati wal ard. Dialah Rabbnya langit dan bumi. Apa artinya Rabb langit dan bumi? Pemiliknya langit dan bumi. Penciptanya langit dan bumi. Dan makna Rabb adalah Al-Mudabbir, pengaturnya. Pengaturnya langit dan bumi, termasuk kita. Makanya Allah katakan di surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa itu? Maliknya manusia. Pemiliknya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Itu dibilang Rabb. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah, segala pujian lillah, hanya miliknya Allah, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, al-alamin. Apa artinya alam? Ada ucapan yang bagus dari Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna alam. Dan ini mudah kita pahami insyaallah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-alam kullu ma siwallah. Semua selain Allah namanya alam. Namanya alam. Kita kan selalu mungkin bilang alam semesta ini. Kita termasuk. Dan beliau katakan ana wahidun min dalikal alam. Saya salah satunya. Jadi kita ini semua alam. Alam. Manusia, hewan, jin, benda mati, semua itu namanya alam. Jadi ketika kita katakan Rabbil alamin, Rabbnya, pencipta, pengatur, penguasanya alam. Siapa alam? Siapa alam tadi? Apa itu alam? Selain Allah. Jadi selain Allah, Rabbnya adalah Allah. Pemiliknya Allah. Penciptanya Allah. Pengaturnya Allah. Makanya di dalam bab keyakinan, ketika kita ucapkan ini, ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita tidak akan berdoa kecuali kepada pemiliknya. Tidak mungkin kita pergi berdoa kepada sama-sama alam dengan kita. Pergi ke kuburan, padahal dia juga alam. Iya. Dia juga alam. Kita pergi meminta ke bulan, dia juga alam. Pergi juga meminta ke matahari, padahal dia juga alam. Semua alam. Makanya kata Allah di Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Jangan sujud kepada yang dicipta seperti kita. Sujudlah kepada penciptanya. Siapa itu? Allah. Ini maknanya ini ayat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala pujian yang didasari oleh rasa cinta dan pengagungan lillah, hanya milik Allah,
Rabbil alamin, pencipta, pengatur, penguasa alam ini. Ini ayat yang pertama. Iya, ini namanya kita mentadaburi ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Mungkin kita cukupkan dulu ayat pertama ini, alhamdulillah. Nanti lagi kita masuk di ayat kedua dan ketiga. Adapun ayat kedua nanti mudah insya Allah, dikarenakan kita sudah ambil nama Rahman dan Rahim di basmalah. Di basmalah kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung, silakan. Silakan Pak yang angkat tangan tadi. Tidak ada mic. Silakan Pak. Itu berarti selain biaya potong Pak ya? Oh, kalau sudah termasuk itu berarti masuk semua di panitia. Kalau terkait dengan itu sudah masuk biaya potong. Tapi kalau anggaplah misalnya kita sudah tetapkan dari 15 juta biaya potong 500.000. Kita sudah tetapkan itu. Maka nanti kita ternyata dapat sapinya adalah 14 juta, anggaplah seperti itu. Maka kita dilihat siapa yang kasih kita itu selisihnya. Kalau kita dikasih oleh penjual, karena kita biasa juga kan penjual begitu Pak. Karena kita supaya berlangganan sama dia, akhirnya dia kasih kita potongan harga. Kalau kita dikasih oleh penjual, maka tidak ada masalah Pak. Itu boleh dibagi oleh panitia langsung. Iya, boleh dibagi oleh mereka. Atau wakil dari panitia tadi yang diberikan kepadanya. Itu langsung. Kemudian kalau tidak, maka kita lihat apakah kita wakil dari pembeli, yaitu sahibul kurban. Kalau kita wakil dari pembeli, dan dia sudah katakan bahwa pokoknya saya kumpul sekian. Kalau ada selisihnya maka untuk panitia. Halal Pak semuanya. Dia tergantung kita wakil dari siapa. Tergantung kita nanti wakil dari siapa. Dan diperhatikan kalau wakil dari pembeli saja. Apakah memang amanahnya dia kasih ke ini uang terserah. Yang penting kita carikan sapinya. Tidak apa-apa kalau ada selisih. Kalau tidak apa-apa. Saya kira mungkin di kebiasaan orang tidak masalah itu kalau ada selisih. Di kebiasaan masyarakat Pak. Maka tidak masalah. Diambil. Karena wakil boleh mengambil selisih. Wakil Pak Makelar itu tidak apa-apa diambil selisih. Yang penting ditahu oleh pihak yang mengutusnya. Oleh pihak yang mengutusnya. Sini ada pertanyaan kertas. Ada hadis yang mengatakan tidak ada solat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi bagaimana dengan hadis waktu Nabi membaca surah Al-Fatihah waktu jadi imam? Sahabat di belakang juga membaca. Setelah sholat, Nabi mengatakan, saya terganggu dengan bacaan kalian. Jadi Nabi melarang. Melarang juga. Jadi Nabi melarang. Juga ada hadis yang mengatakan, kalau imam membaca, makmum di belakang diam dan dengarkan. Mohon penjelasannya. Berarti ada 3 hadis. Untuk hadis yang pertama, tidak ada sholat bagi
yang tidak baca Al-Fatihah jelas itu ya. Hadits Bukhari Muslim. Dari Ubadah bin Samit. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tapi ada hadits kedua. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Bahwa pernah sahabat baca di belakang. Terus Nabi terganggu. Habis sholat Nabi bilang, bacaan kalian mengganggu saya. Iya. Berarti Nabi melarang. Tidak, Ji. Cukup kita lanjutkan itu hadis yang kita tahu. Sebenarnya ada lanjutan itu. Baca kelanjutannya maka kita akan paham. Nabi berkata kepada mereka, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian lakukan kecuali dengan Al-Fatihah, Ummul Kitab. Artinya tadinya tuh sahabat baca semua. Nabi baca Al-Fatihah dia juga baca. Nabi baca surah setelah Al-Fatihah mereka juga ikut baca. Sehingga Nabi terganggu. Makanya Nabi bilang jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tidak dilarang Pak. Yang dilarang surat setelah Al-Fatihah. Jadi kita butuh ini hadis yang sama. Itu adalah hadis yang sama. Adapun hadis yang kita sebutkan yang ketiga, kalau imam membaca, makmum di belakang diam dan dengarkan. Sebenarnya bukan begitu hadisnya. Itu Quran. Itu asalnya Quran sebenarnya. Idza quri'al Quran fastami'ulah. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Itu Quran. Iya. Cuman sekali lagi itu Quran umum. Umum. Bukan masalah di sholat. Itu umum. Kalau dibacakan Quran, diam. Misalnya ada khotib lagi khutbah. Tidak boleh kita bercerita. Karena ada Quran dibaca. Diam. Itu ayatnya umum. Kecuali di sholat. Karena sholat tidak ada sholat kecuali Al-Fatihah. Itu ayat. Cuman kalau hadis mungkin hadis yang kita maksud adalah hadis Jabir. Man kana lahu imam fa qira'atu lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itulah bacaannya dia. Artinya hadis ini makmum tidak perlu baca. Karena bacaan imam adalah bacaannya siapa? Makmum. Tapi hadis ini dhaif. Seluruh mazhab mendoifkan. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah. Semua ulama mazhab mendoifkannya, termasuk yang meriwayatkan Al-Baihaqi. Dia didoifkan oleh Ibn Abdul Bar dari ulama Malikiyah. Didoifkan oleh Ibnu Qudamah dari ulama Hanabilah. Juga Ibnu Taimiyah, Hanabilah juga. Didoifkan oleh Ibnu Qayyim, juga Hanabilah. Didoifkan oleh Al-Hafidz bin Hajar dari ulama Syafi'iyah. Didoifkan juga oleh Al-Imam Nawawi di ulama Syafi'iyah. Ini seluruh mazhab mendoifkannya. Karena kenapa juga anggaplah sahih. Siapa yang sholat memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Anggaplah sahih. Ini kan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Bukhari Muslim. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah bagaimana lagi kalau dhaif? Jadi tidak masalah ini hadis yang kita dapat. Ya, itu tidak bisa menghapus hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Kita sholat sendiri, kita sholat sebagai makmum, sholatnya jahriyah atau sirriyah, keras bacaannya ataupun kecil, wajib kita baca Al-Fatihah. Wajib kita baca Al-Fatihah. Karena hadis-hadis yang mengangkat kewajiban baca Al-Fatihah itu tidak kuat. Itu tidak kuat. Wallahu a'lam. Ketika sholat membaca surah Al-Fatihah, Allah menjawabnya. Apakah membaca surah Al-Fatihah di luar sholat? Allah juga menjawabnya. Zahir hadis begitu. Karena hadis tidak disebutkan dalam sholat. Hadis itu Allah katakan, qasamtus sholat baini wa baina abdi ila qismain. Saya membagi surat Al-Fatihah. Nama lain surah Al-Fatihah as-sholat. Karena tidak ada sholat tanpa surah Al-Fatihah. Makanya nama Al-Fatihah adalah as-sholat. Sebagaimana nama lainnya Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, punya nama. Ada juga namanya Sab'ul Mathani. Semua itu nama Al-Fatihah. Semua itu nama Al-Fatihah.
saya membagi Al-Fatihah menjadi 2. Ini umum. Di solat dan di luar solat, tetap Allah akan menjawab kita seperti itu. Seperti yang ada dalam hadis. Pada saat solat duhur, imam duduk untuk tahiyat awal. Tetapi ada seorang makmum langsung berdiri sempurna. Setelah sadar, dia langsung turun untuk duduk tahiyat awal. Apakah makmum tersebut harus sujud sahwi di akhir solat? Tidak. Karena ketika berjamaah, kita terikat dengan imam. Kalau imam tidak sujud. Kalau imam sujud, maka kita sujud. Iya, kita tidak boleh menyelisih imam di dalam sholat berjamaah. Makanya kata Nabi, idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, maka sujudlah. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud farfa. Kalau dia angkat kepalanya dari sujud, angkat. Tidak boleh kita selisih. Tidak boleh kita menyelisihinya. Wa idza sallama fasallimu. Kalau dia salam, maka salamlah. Kita tidak boleh menyelisih imam. Jadi kita tidak perlu sujud sahwi. Iya, karena imam tidak sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Silakan, Pak. Ulang, Pak. Setelah imam duduk. Ulang, Pak, apa gambaran masalahnya? Imam duduk. Ruku. Imam ruku. Terus? Siapa, Pak? Siapa yang tidak tambah rakaatnya? Hah? Oh, makmum, Pak. Masalah kita hanya bercerita imam. Iya, jadi ini saya cuma dengar bagaimana kalau imam ruku, terus dia tidak tambah rakaatnya. Ada apa dia ini? Oh, masalah kita sekarang, Pak. Kita datang, imam sedang ruku, kemudian kita ikut ruku. Apakah kita makmum tambah rakaat atau tidak? Tidak. Berubah mukata itu? Iya. Kenapa saya bilang tidak? Karena pernah terjadi di masa Nabi. Yang kita tanyakan itu tadi. Jadi semua kejadian itu, Pak, ada di masa Nabi. Memang Allah buat seperti itu supaya kita paham. Karena agama ini cocok untuk di 1000 tahun lalu, 1000 lebih tahun yang lalu, dan cocok untuk sampai nanti hari kiamat. Jadi semua kejadiannya itu ada. Jadi, Pak, Nabi sedang ruku di masjid bersama sahabat. Datang seorang sahabat yang bernama Abu Bakr di riwayat Bukhari. Dia datang, Nabi sedang ruku. Oh, dia langsung buka pintu, Pak. Tidak ada pintunya, apa? Dia langsung masuk di pintu. Ruku di sana. Sambil ruku dia jalan. Dia jalan sambil ruku. Setelah selesai sholat, Nabi tidak suruh tambah. Nabi cuma bilang, zadakallah hirson. Semoga Allah menambah semangatmu. Cuman wala ta'ud. Jangan ulang kau begitu. Jangan ulang. Masa gara-gara mau dapat 1 rakaat harus ruku di pintu sambil jalan. Enggak. Makanya kata Nabi kepadanya, nasihatnya Nabi. Idza ataitumus sholata fatuha bis sakinati wal waqar. Jika kalian mendatangi sholat, datangilah dengan tenang. Jangan lari. Datangilah dengan tenang. Wal waqar, berwibawa. Wa ma adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa'timu. Apa yang kalian dapat, ikuti langsung. Dan apa yang luput tinggal nanti disempurnakan. Kalau tidak dapat 1 rakaat. Begitu, Pak. Masih ada masalah tak? Sudah bunyi ini tapi diizinkan sedikit. Sampai berapa lama, Pak? Sampai berhenti.
Baik, diizinkan alhamdulillah walaupun bunyi masih lanjut lagi sedikit. Baik. Jadi yang menjadi masalah sekarang memang saya paham betul, Pak, bahwa yang menjadi masalahnya adalah tadi katanya tidak baca Al-Fatihah tidak ada sholat. Kan begitu masalahnya sekarang. Sekarang ada orang dapat ruku kok malah dapat, bukankah dia tidak baca Al-Fatihah? Betul. Tapi kan ini Nabi yang mengkhususkan. Kan Nabi yang bilang tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Dan Nabi juga yang bilang kalau dapat ruku kamu dapat. Semua ini adalah dari Nabi, Pak. Kan Nabi yang bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Makanya Imam Syafi'i, mayoritas ahli hadis memegang ini pendapat. Karena hadisnya sahih. Mereka kompromikan. Kalau dapat berdiri harus ada Al-Fatihah. Kalau dapat ruku, dapat 1 rakaat. Seperti itu. Silakan. Baik. Kalau kita dapat imam berdiri dan imam ruku sebelum kita selesaikan Al-Fatihah, maka para ulama mengatakan selesaikan dulu. Dengan syarat imam tidak sampai bangkit kalau kita selesaikan. Jadi kalau sisa sedikit kita selesaikan dulu, kemudian ikut ruku bersama imam. Tapi jangan sampai imam sudah bangkit kita masih urus Al-Fatihah. Nah, kalau itu tidak. Iya, kita selesaikan, mengejarnya, kemudian kita ruku. Itu yang kita lakukan. Kalau kita dapat berdiri. Kalau kita dapat ruku, tidak perlu kita selesaikan. Langsung saja, Allahu Akbar, baru ikut imam. Saya ada lagi, silakan. Iya, tapi kalau kita ruku dalam keadaan kita dapat berdiri tanpa selesaikan Al-Fatihah, maka tambah rakaat. Karena kita dapat berdiri masalahnya. Beda kalau kita dapat ruku. Begitu, Pak. Karena kita khususkan ini kan ada hadis. Begitu. Silakan, Pak. Baik, Pak. Dalam hadis Nabi SAW, ketika bertepatan Jumat dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka tidak wajib Jumatan. Bukan tidak boleh, Pak, ya, tidak wajib Jumatan. Tapi bagi makmum, adapun bagi khotib, imam, muadzin harus. Karena kalau ada nanti orang Jumatan gimana? Jadi itu tadi bagi makmum, Pak, bagi orang biasa yang makmum. Tidak wajib Jumatan. Dia boleh sholat zuhur di rumah. Dia boleh sholat zuhur di rumah. Seperti itu, Pak. Tapi kalau dia pergi Jumat, sah. Ini kan keringanan di hari Id. Ini, Pak, babnya keringanan di hari Id. Nabi memberikan kelapangan di hari Id. Itu untuk tidak Jumatan. Begitu, Pak. Saya ada lagi? Terakhir ini ya, terakhir. Enggak. Takbir itu di Idul Adha, itu setelah sholat dilafadzkan, dijaharkan. Apakah di sholat jahriyah atau di sholat sirriyah? Dijaharkan takbirnya. Jadi kalau pertanyaan kita ini dia sholat sirriyah disirkan juga? Takbir itu dijaharkan. Karena takbir itu syiarnya Id. Syiarnya Idul Adha. Bahkan kita disyariatkan untuk bertakbir dari subuh tadi.
ketika masuk subuh Arafah, sudah dianjurkan bertakbir. Sudah dianjurkan bertakbir. Iya. Iya, makanya orang nggak tahu saja. Orang nggak tahu saja. Bahwa orang itu biasanya orang itu karena kita bilang gitu kan, kita kan bilang malam takbiran. Jadi malam ya, itu yang tertanam kita dari kecil. Oh, malam takbiran ini. Artinya malam baru mulai. Padahal takbir itu dari tadi subuh. Disunahkan. Dari tadi subuh kita bertakbir di hari Arafah. Di hari Arafah. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.